Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Bima Geri Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, serta kepada Kak Hanifah dan juga Kak Re selaku asisten praktikum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Pica-Pica yang terdiri dari anggota saya sendiri, Ainda Dewi Agustin dengan NIM 1206230040 dan rekan saya Aulia Adini Putri dengan NIM belakang 20 dan Alfia Damayanti dengan NIM belakang 41. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Sistem Operasi dengan topik yang kami ambil adalah simulasi sederhana mengenai deadlock dan cara menghindarinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pada proyek kita, yaitu di dunia kompetisi modern, sistem operasi punya peran penting dalam mengatur sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Semua ini harus dikelola agar proses-proses yang berjalan bersamaan bisa tetap efisien. Namun salah satu tantangan utamanya adalah deadlock, yaitu kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada satupun yang bisa lanjut. Permasalahan ini krusial karena bisa membuat sistem jadi tidak responsif, menurunkan performa, dan bahkan mengganggu stabilitas secara keseluruhan. Melalui simulasi sederhana dalam proyek kami mempelajari bagaimana deadlock bisa terjadi, serta bagaimana sistem bisa diatur untuk mencegah, menghindari avoidance, dan atau bahkan menangani deadlock secara langsung. Adapun tujuan dari proyek tugas besar ini antara lain yaitu satu, mensimulasikan kondisi deadlock pada sistem multiproses. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi dan menganalisis penyebab deadlock. Yang ketiga ada menerapkan serta mengevaluasi strategi penanganannya. Yang keempat adalah serta memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa melalui implementasi kode dan simulasinya langsung. Pada simulasi deadlock yang kami lakukan menggunakan bahasa pemrograman C ini, kami memanfaatkan fitur threading serta mekanisme sinkronisasi seperti mutex dan semapur. Simulasi ini dijalankan di lingkungan visual menggunakan Oracle VirtualBox dengan sistem operasi Linux dalam pengembangan berbasis Hino. Alat bantu lainnya mencakup compiler, JGC, serta editor teks dan terminal bawaan dari VM. Adapun ruang lingkup proyek kami mencakup pembuatan simulasi deadlock multithread, implementasi strategi prevention dan avoidance, analisis sebelum dan sesudah diterapkannya metode, dan penyusunan dokumentasi untuk mendukung pemahaman konsep deadlock. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses tidak bisa lanjut karena saling menunggu research yang sedang dilakukan oleh proses lain. Menurut Kaufman, pada karyanya 1971 ada 4 syarat agar deadlock bisa terjadi. Yang pertama ada mutual exclusion, research hanya bisa digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Yang kedua ada hot and wait, yaitu proses memegang satu research sambil menunggu research lain. Yang ketiga ada no preemption, yaitu research tidak bisa dipaksa diambil dari proses. Yang terakhir ada circular wide, yaitu proses membentuk lingkaran saling menunggu. Dan selanjutnya ada deadlock prevention, yaitu deadlock upaya proaktif untuk memastikan salah satu dari 4 syarat tadi tidak terjadi. Contohnya sistem melarang proses memegang satu resource sambil menunggu yang lain, yaitu hindari hot and wide. Lalu selanjutnya ada deadlock avoidance. Berbeda dengan prevention, deadlock avoidance bersifat adaptif dan fleksibel. Sistem tetap mengizinkan proses meminta research asalkan kondisi sistem tetap aman setelah alokasi dilakukan. Untuk itu digunakan algoritma seperti bunker algorithm, di mana sistem akan mengecek apakah proses tetap bisa selesai jika permintaan dikabulkan. Kalau iya, maka sistem akan aman. Kalau tidak, permintaan akan ditolak atau ditunda. Lalu ada algoritma bangkir. Untuk menjalankannya, sistem butuh informasi maksimum need tiap proses, alokasi resource saat ini, dan resource yang tersedia. Sistem akan mensimulasikan apakah seluruh proses bisa menyelesaikan tugasnya jika alokasi dilakukan. Oke, selanjutnya ada pengantar Sinu dan virtual machine. Sebagai pendukung simulasi ini, kami menggunakan virtual machine agar lingkungan eksperimen lebih aman dan terisolasi. Salah satu inspirasi kami adalah Sinu, sistem operasi ringan dan sederhana yang banyak digunakan untuk pembelajaran sistem operasi. Meskipun tidak digunakan langsung, prinsip dari Sinu seperti manajemen proses dan sinkronisasi membantu kami memahami dan menyusun simulasi deadlock berbasis thread dan mutex menggunakan bahasa C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kami akan menjelaskan sedikit soal
latar belakang. Tadi kan setelah memahami latar belakang dan konsep dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah meninjau struktur file dan direktori proyek yang digunakan dalam implementasi simulasi ini. Struktur file ini penting untuk memastikan seluruh komponennya tersusun rapi dan juga efisien selama proses pengembangan dan pengujian. Yang pertama ini ada file main.c. Sekarang kami akan menjelaskan sedikit mengenai file main.c. Jadi file ini sebenarnya nggak dipakai di simulasi utama, tapi dia memiliki peran yang penting di awal pengembangan. Bisa dibilang main.c ini seperti tempat eksperimen pertama buat nyoba-nyoba gitu. Apakah kompilasinya jalan dan file-nya udah benar? Dan yang paling penting adalah kita harus mengerti dulu cara kerja thread dan juga semapur di Linux-nya. Di dalam main.c ini ada dua thread yang kita buat masing-masing pakai satu semapur bernama mutex. Jadi si thread itu bakal ngantri gitu buat dapetin akses ke research yang dikunci pakai semapurnya. Tapi karena cuma satu semapur yang dan nggak ada kondisi saling tunggu antar thread, full ini nggak bikin detailnya beneran, lebih kayak latihan aja sih. Jadi di kode main.c ini cukup simple, kita pakai header kayak di thread.h buat threadnya, semapur.h buat semapurnya, dan ada fungsi sleep biar threadnya nggak langsung selesai gitu. Terus di bagian main, kita panggil thread create buat jalanin threadnya dan thread join buat nunggu sampai threadnya selesai. Intinya di file main.c ini ngebantu banget buat kita di tahap awal untuk ngecek pemahaman kita soal thread dan juga sinkronisasinya. Meskipun akhirnya kita nggak pakai ini di simulasi utamanya, tapi perannya tetap penting sebagai batu loncatan ke kami waktu ngerjain proyek ini. Selanjutnya adalah file prevention. Nah, ini file ini bisa dibilang sebagai inti dari simulasi penjagaan deadlocknya. Di sini kita menggunakan pendekatan sederhana tapi cukup efektif, yaitu mutex dengan sistem non-blocking. Jadi alih-alih proses saling nungguin research yang bisa bikin deadlocknya, masing-masing thread akan mencoba dapetin akses pakai thread mutex try log. Kalau dapat ya langsung kerja, tapi kalau nggak dapat langsung skip dan nyatakan gagal dapat akses gitu, nggak ada cara nunggu-nunggu. Nah, di dalam program ini ada dua fungsi utama, ada SafeProc 1 dan juga SafeProc 2. Masing-masing mewakili dua proses yang bersaing untuk dapetin akses ke satu research bersama. Mereka kan kerja paralel ya, dan bakal nge-lock research-nya kalau bisa. Terus ngejalanin simulasi kerja selama 2 detik setelah itu, mereka unlock lagi biar research-nya bisa dipakai oleh proses lain. Nah, fungsi main di sini bertugas buat inisialisasi mutex-nya, bikin dua thread tadi, dan tunggu sampai dua-duanya selesai. Nah, yang menarik di sini pendekatan ini sebenarnya udah mencerminkan konsep deadlock prevention, karena kita hindari kondisi hold and wait, dan thread-nya nggak nungguin research yang belum diakses. Intinya di prevensi ini jadi contoh sederhana gimana caranya sistem bisa mengatur penguncian research bersama tanpa bikin kebutuhan dan ringan, tapi efektif buat ngegambarin salah satu solusi deadlock secara praktis. Lalu selanjutnya ada file banker.c yang isinya cukup keren karena di sini kita mulai bermain dengan logika algoritma bankers algoritma gitu. Jadi konsepnya program itu dirancang buat ngecek apakah sistem lagi dalam keadaan aman atau enggak gitu. Dengan caranya bagaimana itu menganalisis bagaimana resource-nya tadi dibagi ke prosesnya. Kalau pembagian resource-nya itu beresiko dan bikin deadlock, maka sistemnya akan dianggap nggak aman. Dan yang pertama ini di bagian atas program ada deklarasi jumlah proses atau P-nya dan juga resource-nya atau R. Lalu ada beberapa array dan matriks penting seperti available, max, allocation, dan juga need. Nah, available ini kan menyimpan jumlah resource yang masih tersedia, dan max ini berisi kebutuhan maksimum masing-masing proses, dan allocation menunjukkan beberapa banyak resource yang sudah dikasih ke proses. Dan dari situ matrix need itu dihitung. Ini kayak selisih antara max dan allocation-nya sih, atau dengan kata lain kayak berapa banyak lagi yang dibutuhin tiap prosesnya. Nah, ada dua fungsi penting di sini. Yang pertama ada calculate need, tugasnya ya jelas ngitung matrix need. Yang kedua ada isSave yang lebih kompleks karena disinilah algoritma banker ini dijalankan. Nah, fungsinya akan coba cari tahu bisa nggak ya semua proses itu diselesaikan dengan research yang tersedia saat ini. Kalau bisa berarti sistem dalam keadaan aman. Nah, cara kerjanya cukup sistematis. Program ini akan menyalin research available ke array sementara work, lalu ngecek satu persatu proses yang belum selesai. Kalau ada proses yang kebutuhannya masih dibenahi, maka dia dianggap selesai. Research-nya dikembalikan ke sistem dan proses lanjut ke yang lain. Tapi kalau semua proses udah dicek dan nggak ada yang bisa jalan, artinya sistem bisa deadlock. Dan itu tandanya sistem tidak aman. Yang terakhir di fungsi main, itu semua proses tadi dijalankan mulai dari ngitung menit, lalu ngecek apakah sistem aman, dan akhirnya hasilnya ditampilkan ke layar. Ininya banker.c ini adalah gambaran sederhana tapi efektif untuk gimana sistem operasi bisa menganalisis kondisi deadlocknya sebelum terjadi dan mengambil keputusan berdasarkan statusnya aman atau enggaknya gitu. Jadi ini cocok banget buat simulasi pembelajaran konsep deadlock avoidance. Nah, yang terakhir kita bahas file makefile. Yang di sini perannya penting banget di proyek ini. Jadi bisa dibilang makefile itu seperti apa ya, kayak asisten otomatis yang bantu kita kompilasi semua file sih dengan lebih rapi dan juga efisien.
Nah, di file Makefile ini berfungsi sebagai alat bantu otomatis untuk proses kompilasi program ini di proyek ini. Daripada kita harus mengetik perintah GCC berulang kali kan untuk setiap file, nah Makefile ini akan mengatur semuanya cukup dengan satu perintah make. Di awal terdapat dua variabel penting yaitu ada CC atau GCC ya yang menunjukkan kita menggunakan GNU compiler collection dan juga ada CFC flex yang artinya ada wall, pthread, ada stdgnu semuanya yang mengaktifkan semua warning mendukung penggunaan thread dengan pthread dan juga menetapkan standar bahasa C yang digunakan. Nah, target utama dari Makefile ini adalah all yang akan membangun 3 file eksekusi sekaligus, ada main, prevent, dan juga banker yang masing-masing program punya tahapan. Yang pertama ada file.c akan dikompilasi menjadi O atau object file, lalu file O tersebut akan di-link menjadi program yang bisa dijalankan. Sebagai contoh, main dibuat dari main O yang berasal dari main.c. Begitu juga prevent dari prevent.o dan banker dari banker.o. Selain itu terdapat target clean yang berguna untuk menghapus semua file dari kompilasi seperti .o, main, prevent, dan juga banker. Ini sangat berguna sih saat kita ingin membersihkan direktori sebelum melakukan kompilasi ulang dari awal. Ya singkatnya sih Makefile ini buat proses pembangunan program jadi lebih cepat, efisien, dan bebas dari kesalahan pengetikan perintah manual. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dokumentasi alur awal sampai akhir kita mengerjakan. Nah, sebelum memulai simulasi detail ya, yang pertama kan kita harus melakukan pembaruan sistem menggunakan sudo apt, update, dan juga sudo apt upgrade untuk memastikan seluruh perangkat lunak berada pada versi terbaru dan juga stabil gitu. Saat proses upgrade, pengguna menyetujui instalasi dengan mengetik Y atau yes, termasuk saat memilih lokasi pemasangan bootloader atau grup ke perangkat dev SDA agar sistem dapat melakukan booting dengan baik setelah reboot. Nah, setelah upgrade dan juga instalasi berlangsung, sistem ini menampilkan daftar perubahan dan meminta konfirmasi pengguna untuk melanjutkan sebagai bentuk kontrol keamanan dalam beberapa kasus. Dan pengguna juga diminta untuk menyetujui instalasi paket tanpa verifikasi tanda tangan digital. Yang ketiga adalah menginstal paket penting seperti Git, Build Essential, dan juga kemu sistem yang dibutuhkan untuk mengolah kodenya, kompilasi, yang juga simulasi sistemnya. Setelah itu, dari kerja Sinusim dibuat untuk menyimpan seluruh file proyeknya, termasuk file utama main.c dan juga Makefile sebagai komponen awal untuk implementasi simulasi. Lalu setelah struktur folders kerja selesai disiapkan, langkah penting untuk berikutnya adalah membuat file main.c-nya. File ini merupakan jantung dari simulasi yang bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana situasi deadlock bisa terjadi di sistem. Nah, seperti tadi dijelaskan ya, kalau misalnya memang file.c ini kita buat sebagai simulasi saja. Oke, kita lanjut. Setelah menyusun file main.c dan juga Makefile, tahap selanjutnya adalah menjalankan simulasi untuk melihat bagaimana deadlock itu dapat terjadi dalam praktik. Pertama-tama, pengguna menjalankan perintah make clean untuk membersihkan file objek dan juga executable dari kompilasi sebelumnya. Setelah itu, perintah make digunakan untuk mengkompilasi ulang program dan hasilnya dieksekusi dengan menjalankan .main, dan outputnya yang muncul dari program ini memperlihatkan dengan jelas kondisi deadlocknya. Dua proses atau thread, ada proc 1 dan juga proc 2, masing-masing berhasil memegang sebuah mutex atau kuncinya, tapi kemudian keduanya menunggu mutex yang sedang dipegang oleh thread lainnya karena tidak ada yang dilepaskan kunci terlebih dahulu gitu. Maka kedua threadnya tersebut terjebak dalam keadaan yang sedang menunggu, dan inilah yang disebut dengan deadlock. Menariknya, meskipun program itu tetap mencetak pesan main boot thread finish, hal ini menunjukkan bahwa kedua thread telah selesai dieksekusi dari sisi kode. Namun dalam kenyataannya mereka tidak pernah menyelesaikan tugasnya secara logis dan juga karena deadlock gitu. Simulasi ini menjadi titik penting untuk memahami permasalahan deadlock yang sering terjadi pada sistem multitasking dan juga menjadi dasar untuk merancang solusinya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, langkah selanjutnya adalah kita membuat sistem program yang baru yang mensimulasikan pencegahan deadlock atau deadlock prevention, yaitu file baru yang bernama prevent.c. Dibuat untuk tujuan ini, di dalamnya dituliskan logika-logika yang mengatur agar proses-prosesnya dapat mengakuisisi resource secara sembarangan yang berpotensi menyebabkan deadlock. Nah, selanjutnya setelah selesai membuat program prevent.c, tahap berikutnya adalah menjalankan simulasi untuk menguji apakah pendekatan pencegahan deadlock bekerja sebagaimana mestinya. Nah, proses kompilasi dilakukan dengan perintah make prevent dan eksekusi program dilakukan dengan prevent. Hasil yang muncul menunjukkan bahwa proc 2 berhasil mengambil kendali atas mutex dan menjalankan tugasnya dengan lancar. Sebaliknya, proc 1 gagal memperoleh akses ke mutex yang sama. Namun alih-alih terus menunggu hingga terjadi deadlock, proses ini langsung menghentikan upaya penguncian dan tidak melanjutkan ke kondisi blocking. Jadi ini berhasil menghindari situasi kebuntuan atau deadlock karena proses yang tidak berhasil mendapatkan research yang tidak memaksa mereka untuk menunggu tanpa batas. Nah, untuk melengkapi simulasi penanganan deadlocknya, dibuatlah program tambahan menggunakan pendekatan yang lebih formal, yaitu ada bankers algorithm.
atau algoritma bankir, dan implementasi ini dilakukan dengan membuat file baru bernama bankers.c menggunakan perintah nano banker sebelum proses kompilasi pernah make clean, lalu dijalankan terlebih dahulu untuk membersihkan file objek. Selanjutnya ada make banker, ada dot banker, dan sampai alokasi sumber daya saat ini berada dalam state yang aman atau safe gitu ya, yang artinya adalah berpotensi menyebabkan deadlock. Nah, algoritma ini mengevaluasi permintaan dan alokasi sumber daya berdasarkan kriteria tertentu. Next, kemudian ada toolsnya yang kami gunakan, ada VirtualBox Oracle, lalu ada development dan juga backend dari sini. Kemudian, nah selama proses implementasi dan pengujian simulasi tadi kan ditemukan beberapa error yang perlu dianalisis dan juga diperbaiki agar programnya dapat berjalan dengan baik. Selain pertama terjadi saat menjalankan proses update dan juga upgrade paket sistem pada distribusi Debian. Nah error ini muncul karena ada opsi min Y tanpa diketahui kayak first yes gitu yang dianggap beresiko oleh sistem karena tindakan otomatisnya tanpa konfirmasi, sehingga pengguna itu tetap dapat memberikan konfirmasi eksplisit. Yang kedua, kesalahan berikutnya itu terjadi saat proses kompilasi file prevent.c, yaitu muncul pesan error bahwa fungsi saveproc1 dan saveproc2 belum dikenali atau tidak ditemukan. Nah, hal ini disebabkan karena keduanya tuh belum dideklarasikan sih. Terus habis itu untuk memperbaikinya kami melakukan pendeklarasian prototipe fungsi di bagian atas program atau memastikan bahwa definisi fungsi sudah tersedia sebelum dipanggil. Selain itu juga perlu dicek bahwa penamaan fungsi konsisten antara deklarasi dan juga implementasinya. Yang ketiga, errornya pada proses kompilasi banker.c yang disebabkan oleh kesalahan sintaks pada struktur for loop. Kesalahan ini umum ya sebenarnya. Lalu untuk menyelesaikannya kami cukup mengganti tanda titik dua dengan semikolon sesuai dengan sintaks bahasa C yang benar, sehingga loopnya dapat dikenali dan dijalankan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penanggulangan deadlock, yang dimana penanggulangan deadlock ini merupakan upaya untuk mencegah atau menghindari kondisi di mana proses-proses dalam sistem saling menunggu sumber daya secara permanen. Dalam proyek ini tuh kita melakukan dua pendekatan utama, yaitu deadlock prevention dan deadlock avoidance. Pendekatan ini disimulasikan melalui implementasi kode prevensi dan bankruptcy. Pada deadlock prevention ini adalah strategi untuk mencegah deadlock dengan memutuskan salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkan deadlock, yaitu yang pertama adalah mutual exclusion, yang dimana sumber daya ini hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Kemudian hold and wait, ini tuh proses yang memegang satu sumber daya juga sedang menunggu sumber daya lain. Yang ketiga, no preemption, yaitu sumber daya yang telah diberikan tidak bisa dipaksa ambil alih dari satu proses. Kemudian circulate wait, yaitu adalah siklus proses saling menunggu satu sama lain. Dalam simulasi prevensi ini, strategi yang digunakan adalah memutus kondisi hold and wait. Setiap thread mencoba mendapatkan akses ke mutex menggunakan pthread mutex try-lock. Jika gagal, thread tersebut tidak menunggu, melainkan langsung keluar dari prosesnya. Dengan begitu, kondisi saling tunggu dapat dicegah. Output dari prevensi menunjukkan bahwa hanya satu thread yang berhasil mengakses sumber daya, sementara yang lain gagal dan menghindari deadlock. Pada bagian kode kunci prevensi ini, yang dimana pada pthread mutex try-lock ini dia tuh non-blocking lock. Thread mencoba mengunci mutex tanpa menunggu. Jika mutex sedang dipakai, pemanggilan segera gagal dan thread tidak memasuki kondisi hold and wait sehingga deadlock itu dicegah. Kemudian jika dia berhasil mendapatkan mutex, jadi thread itu langsung melepaskan mutex, tidak ada result yang tertahan. Jadi kalau gagal itu thread langsung mencetak avoiding deadlock dan keluar tanpa menunggu dan memutus potensi siklus saling tunggu. Kemudian dia menjamin thread selesai dengan tertib karena tak ada waiting loop di dalam thread join, tidak pernah tersangkut di deadlock. Inti dari preventionnya yaitu pada pemakaian pthread mutex try-lock, mekanisme ini memberi kondisi hold and wait sehingga deadlock tidak bisa terbentuk. Kemudian ini adalah flowchart deadlock prevention, yang dimana menjelaskan bagaimana program ini tuh menghindari deadlock saat menggunakan multithreading dan mutex untuk mengakses resource secara aman. Yang pertama adalah start, yaitu titik awal program dimulai, kemudian mempersiapkan mengelola proses secara paralel. Kemudian inisialisasi mutex, yang dimana ini alat sinkronisasi untuk mencegah lebih dari satu thread mengakses resource yang sama secara bersamaan. Di tahap ini tuh mutex diinisialisasi agar siap digunakan oleh thread berikutnya. Kemudian buat thread proc 1 dan proc 2. Dua buah thread ini tuh dibuat
Ya, bisa diibaratkan sebagai dua proses yang berjalan ke paralelnya. Keduanya akan mencoba mengakses resource bersama menggunakan mutex. Kemudian thread coba lock mutex. Nah, masing-masing thread ini akan menguncil mutexnya sebelum mengakses resource. Tujuannya untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang bekerja pada satu waktu di bagian kritis. Apakah lock berhasil? Kita bisa melihat sistem apakah thread berhasil mendapatkan kunci mutex. Ada dua kemungkinan. Jika iya lock berhasil, maka thread akan mendapatkan akses eksklusif ke resource, kemudian masuk ke bagian kerja. Pada lanjutan kerjanya ini, proses dalam thread itu akan berjalan, lalu mutex akan dilepas. Namun jika tidak, mutex sedang dikunci oleh thread lain. Untuk menghindari deadlock, thread tidak menunggu terus-menerus, sebaliknya thread akan menampilkan pesan avoiding deadlock. Artinya, sistem sadar akan potensi deadlock dan memilih menghindarinya dengan tidak memaksa untuk terus menunggu lock. Kemudian semua thread itu join, setelah semua thread selesai, baik berhasil kerja atau gagal lock, sistem ini tuh menunggu semua thread selesai menggunakan join. Join memastikan bahwa program utama tidak berakhir sebelum semua thread selesai. Yang terakhir adalah end, yaitu program selesai dijalankan dengan aman tanpa terjadi deadlock. Deadlock terjadi saat dua atau lebih thread saling menunggu resource yang dikunci thread lain, menyebabkan sistem itu macet. Jadi solusi dalam flowchart ini adalah deadlock avoidance. Jika lock gagal, thread tidak akan memaksa masuk. Sebagai gantinya, ditampilkan pesan avoiding deadlock. Teknik ini tuh mengandalkan non-blocking mutex atau pengecekan dengan thread lock. Kemudian yang selanjutnya adalah deadlock avoidance. Nah, deadlock avoidance ini tuh bertujuan untuk menghindari deadlock dengan mengevaluasi kondisi sistem sebelum melakukan alokasi sumber daya. Salah satu algoritma yang terkenal dalam pendekatan ini adalah banker algorithm yang disimulasikan dalam banker.c. Dalam pendekatan ini, sistem memeriksa apakah pembagian sumber daya ini akan membawa sistem kondisinya aman. Jika tidak aman, maka alokasi tidak dilakukan. Berikut adalah contoh dari kodenya. Bisa kita lihat sistem itu tidak berada di dalam safe state, sehingga jika tetap dilanjutkan bisa terjadi kebuntuan. Meskipun algoritma ini termasuk teknik avoidance, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa sistem tidak berhasil masuk kondisi aman karena konfigurasi alokasi awalnya sudah tidak memenuhi syarat safe sequence. Pada kalkulat need, kita menghitung matriks need minus allocation. Nah, matriks ini tuh adalah dua data pokok yang dibutuhkan banker algorithm untuk mengevaluasi keamanan alokasi. Kemudian dia menyiapkan vektor kerja work dan status proses finish, yang dimana itu langkah pertama algoritma banker sebelum melakukan simulasi alokasi. Simulasi urutan ini tuh mengeksekusi proses. Jadi proses yang kebutuhannya ini dapat dipenuhi oleh work, bila ketemu resource proses itu akan dikembalikan. Proses ditandai selesai dengan finish. Jika dalam satu iterasi tidak ada proses yang bisa dilanjutkan, algoritma menyatakan state tidak aman. Jadi potensinya itu deadlock. Semua proses dapat diselesaikan berurutan, state aman, kemudian deadlock juga dapat dihindari. Inti avoidance ini berada pada fungsi issafe, yang dimana algoritma ini tuh memeriksa apakah memberi resource sekarang akan menjaga sistem tetap berada di safe state. Jika tidak aman, alokasi idealnya harus ditolak atau ditunda, sehingga deadlock dihindari sebelum terjadi. Kemudian masuk ke flowchart, deadlock avoidance. Berikut adalah diagram alir algoritma banker algorithm yang digunakan dalam sistem operasi untuk menghindari deadlock dengan mengecek apakah suatu state system ini aman atau tidak. Pertama, kita masuk ke start, yaitu titik awal algoritma dijalankan. Kemudian kita menghitung need sama dengan max min allocation, yang dimana untuk setiap proses itu dihitung jumlah resource yang masih dibutuhkan agar bisa menyelesaikan tugasnya. Pada max ini itu jumlah maksimum resource yang dibutuhkan proses I, kemudian allocation adalah jumlah resource yang saat ini telah dialokasikan, kemudian yang need adalah sisa resource yang dibutuhkan proses I agar bisa selesai. Kemudian kita dapat menyalin available ke work, jadi worknya ini adalah array yang mempresentasikan resource yang tersedia untuk dialokasikan saat ini, kemudian diinisialisasikan dengan salinan dari available agar kita bisa melakukan simulasi tanpa mengubah data asli. Kemudian kita dapat mengecek apakah proses belum selesai itu finish sama dengan false. Jadi jika semua proses sudah finish, yang berarti benar, berarti semua proses berhasil dijalankan dan sistem dalam kondisi aman. Jika sistem proses yang belum selesai akan lanjut ke langkah berikutnya. Apakah ada proses I yang need
sama dengan dia kurang dari work itu adalah salah, maka artinya belum selesai atau salah kebutuhan resource-nya yaitu bisa dipenuhi dengan resource yang tersedia saat ini yaitu work. Jika ya, maka proses tersebut bisa dijalankan. Kita masuk ke ya dengan jalankan simulasi proses I yang dimana proses ini itu dianggap selesai, maka resource yang dialokasikan ke proses I akan dikembalikan ke work. Tandai proses sebagai selesai, maka kembali ke langkah 4 untuk mencari proses berikutnya yang bisa dijalankan. Jika tidak ada proses yang bisa jalan, maka proses itu akan tersisa memiliki need lebih dari work yang dimana tidak ada proses yang bisa dijalankan saat ini. Itu artinya sistem bisa mengalami deadlock dan kondisinya tidak aman. Kemudian semua proses selesai, sistem safe yang dimana itu aman, ada proses yang tidak bisa dijalankan dan belum selesai yaitu sistem not safe yaitu tidak aman. Kemudian kita masuk ke perbandingan pendekatan penanggulangan deadlock. Pada aspek strategi dasar, deadlock prevention itu lebih ke mencegah terbentuknya kondisi deadlock dengan memutus minimal 1 dari 4 kondisi deadlock klasik. Misalnya hold and wait. Namun pada deadlock avoidance itu menghindari masuk ke kondisi deadlock dengan menganalisis apakah sistem masih dalam safe state sebelum mengalokasikan resource. Contoh kondisi yang dicegah pada prevention yaitu hold and wait dengan menggunakan pitch rate mutate try lock. Jika tidak dapat memperoleh resource, proses tidak menunggu tetapi langsung keluar. Namun pada avoidance tidak mencegah secara langsung kondisi deadlock, tapi menghindari penjadwalan alokasi yang bisa mengarahkan ke deadlock. Kemudian pada bagian kode kuncinya yaitu di prevention, if pitch rate mutate try lock sama dengan 0 itu akan mencetak salah dengan print avoiding deadlock. Kemudian pada avoidance yaitu fungsi isEF yang memeriksa apakah semua proses bisa menyelesaikan tugasnya dengan sisa, resource, available, allocation, dan need. Cara kerjanya pada prevention yaitu non-blocking mutex. Jadi jika mutex itu terkunci maka treatnya itu akan keluar tanpa menunggu. Namun pada avoidance simulasi urutannya itu eksekusi untuk melihat apakah sistem ini tuh tahapnya aman sebelum benar-benar mengalokasikan resource. Kemudian penggunaan informasi proses di prevention tidak perlu tahu kebutuhan maksimum proses. Namun di avoidance kita perlu tahu maksimum kebutuhan setiap proses itu berapa. Jadi ada allocation dan available-nya. Kompleksitas implementasinya itu relatif sederhana dan langsung cukup tambahan pengecekan try lock kalau itu di prevention. Namun jika di avoidance mereka akan kompleks, perlu implementasi algoritma simulasi seperti banker algorithm. Untuk efisiensinya sendiri pada prevention itu cepat dan efisien, namun pada avoidance itu cerdas dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan lanjut ke kesimpulan, jadi berdasarkan hasil studi implementasi dan analisis yang telah dilakukan dalam tugas besar ini, dapat disimpulkan bahwa deadlock merupakan salah satu permasalahan krusial dalam sistem operasi yang harus ditangani secara serius. Deadlock terjadi ketika jumlah proses saling menunggu sumber daya yang sedang dikuasai oleh proses lain, menyebabkan kebuntuan yang membuat tidak satu pun proses dapat melanjutkan eksekusinya. Simulasi yang dilakukan melalui Feldman-C berhasil menggambarkan bagaimana kondisi deadlock dapat terjadi pada sistem multithreading dengan menggunakan mutex. Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai potensi kebutuhan yang timbul akibat ketergantungan antar proses terhadap sumber daya terbatas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, kita ada 2 pendekatan yang diimplementasikan. Yang pertama ada deadlock prevention melalui Feldman-C menggunakan strategi pemutusan kondisi hold and wait dengan fungsi pitch rate mutex try lock. Strategi ini memungkinkan proses untuk mencoba memperoleh mutex tanpa harus menunggu, sehingga dapat menghindari kebuntuan secara langsung. Yang kedua adalah deadlock avoidance melalui Feldman-C menggunakan algoritma banker. Jadi pendekatan ini tuh menganalisis kondisi sistem sebelum memberikan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa sistem tetap dalam kondisi aman. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa sistem dapat berada dalam kondisi aman atau tidak aman tergantung konfigurasi awal alokasi dan kebutuhan prosesnya. Kedua pendekatan ini tuh memiliki karakteristik masing-masing. Prevention bersifat proaktif dan relatif sederhana, namun mungkin membatasi efisiensi menggunakan sumber daya. Sementara avoidance itu bersifat analitis dan adaptif, namun membutuhkan informasi lebih lengkap dan perhitungan yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pemahaman praktis dan mendalam mengenai konsep deadlock serta bagaimana berbagai strategi penanganan dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas sistem operasi. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai simulasi deadlock dan cara penanganannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Ada pesan dari kelompok pecah-pecah, ke Taman Bunga Memetik Melati, harumnya semerbak
di pagi hari. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Semoga presentasi kami memberikan arti. Sekali lagi saya dan rekan kelompok haturkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.